Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak mengenal sosok Syekh Abdurrahman As-Sudais, seorang imam besar yang cukup dikagumi di dua masjid umat Islam di Tanah Suci. Namun tahukah kalian bahwa di balik kisah keberhasilan dirinya menjadi imam besar, Sudais kecil dikenal sebagai sosok yang amat sangat nakal. Karena ulah dan perangainya, ia sering membuat geram ibunya. Tapi sang ibu tidak pernah sekalipun melontarkan kata-kata buruk. Bahkan saat memarahi Sudais akibat kenakalannya, ibunya justru melantunkan doa. Suatu hari, Sudais kecil sedang bermain pasir di depan pekarangan rumahnya. Di saat yang sama, ayah dan ibunya sedang kedatangan tamu yang cukup penting. Saking pentingnya tamu tersebut, ibunya sampai menyiapkan hidangan kambing untuk disantap sang tamu. Saat makanan telah siap dan dihidangkan untuk sang tamu, Sudais kecil kemudian berulah. Pasir yang menjadi mainannya tadi, ia taburi di sajian kambing yang telah dihidangkan dengan polosnya. Kemudian Sudais kecil tidak merasa bersalah, ia justru tertawa aja kegirangan. Lazimnya, kedua orang tua pasti akan marah. Bahkan tidak sedikit yang akan memukul sang anak karena dinilai nakal. Tapi justru akhlak mulia terpancar dari kedua orang tua Sudais. Kejadian itu tentu membuat sang ibu juga marah. Tapi sungguh, kemarahan itu ia luapkan dengan kata-kata kebaikan. Lisannya pun mengucapkan sebuah doa. Astagfirullah, pergilah kau nak. Semoga Allah menjadikanmu seorang imam Masjidil Haram, ucap sang ibu dan diaminkan oleh sang ayah. Ia dengan polos menaburi sajian kambing dari ibunya dengan pasir. Entah kenapa ucapan itu yang kemudian terlontar dari lisan sang ibu. Padahal tidak sedikit pun terlintas di pikirannya anak senakal dan semalas Sudais bisa menjadi seorang imam besar. Tapi sebenarnya inilah bukti dari keyakinan seorang hamba akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benarlah, perkataan baik itu adalah doa. Dan doa yang diucapkan oleh orang tua adalah hal yang mustajab. Sudais yang dikenal nakal masa kecilnya, kini menjadi seorang imam besar di dua masjid di Tanah Suci. Suaranya didengar bukan hanya di Mekah dan Madinah, melainkan di seluruh dunia. Apa yang dilakukan oleh ibunda dari Syekh Abdurrahman As-Sudais yang bisa menjadi pelajaran bahwa betapa ucapan yang baik akan berubah menjadi sebuah doa. Saya pribadi sangat amat setuju dengan ini, bahwa berkata baik itu merupakan doa. Sama juga dengan kata-kata yang tidak baik juga bisa diamini oleh semesta menjadi sesuatu yang buruk. Kata-kata baik adalah sesuatu yang sangat sederhana dan nyaman untuk didengar. Juga untuk yang bertutur. Akan punya penilaian yang positif dari orang di sekitarnya, begitu pula dengan sebaliknya. Namun terkadang di tengah berbagai jenis pergaulan, pilihan kata kerap menjadi masalah ketika kita tidak bisa mengikuti apa yang dianggap umum. Perlu diingat, tidak semua yang dianggap biasa juga selalu benar atau baik adanya. Tapi sebenarnya tidak perlu juga mengatur sedemikian rupa untuk apa yang akan kita utarakan, karena cukup bisa didengar baik oleh telinga kita sendiri saja. Kata-kata baik menjadi doa sebab resonansinya sampai pada nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Betapa menenangkan kalau kita mendengar seseorang yang tutur katanya baik, dan semoga kita adalah salah satunya. Tidak bisa dipungkiri, terkadang ucapan yang buruk bisa saja dikeluarkan oleh orang yang sedang terbawa oleh emosi, amarah, yang kemudian memuncak. Saat itulah doa-doa yang tidak baik bisa saja keluar. Untuk itulah kita harus pandai-pandai mengontrol perasaan dan emosi, karena terkadang pikiran, lisan tidak berjalan sejalan. Perlu kita yakini bahwa perkataan seorang muslim adalah doa. Untuk itu kita pun selalu diajarkan untuk selalu berkata baik atau diam. Karena sebuah doa sejatinya adalah sebuah perkataan atau ucapan seorang hamba yang berisi harapan, permohonan, permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikabulkan olehnya. Ada satu hal yang dulu diajarkan ketika seseorang mengucapkan sebuah perkataan, baik itu perkataan terpuji ataupun tercela, maka ada malaikat di sampingnya atau di sekitarnya
yang bisa saja mencatatnya dan turut mengaminkan perkataan tersebut. Kemudian perlu diingat juga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Mendengar. Apabila ucapan dari hambanya adalah baik, bisa jadi Allah akan menjaganya dan mewujudkan ucapan tersebut pada waktu yang tidak pernah kita duga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.